Di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas arus listrik yang di situ kita membahas tentang kuat arus listrik, kemudian kita juga membahas tentang rapat arus, kemudian kita lanjutkan dengan tegangan atau beda potensial dan hukum Ohm. Kemudian kita juga membahas tentang hambatan listrik bahwa di situ hambatan dipengaruhi oleh hambatan jenis, pandang konduktor, dan luas penampang. Kemudian pada part 2 kita lanjutkan bahwa kita sudah membahas untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel, begitu juga dengan perbedaannya dan contoh soalnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang rangkaian campuran beserta cara pengerjaannya dari paralel kemudian diserikan atau diserikan terlebih dahulu kemudian diparalel. Maka pada video yang ketiga ini akan kita lanjutkan dengan membahas tentang jembatan Wheatstone dan rangkaian delta atau delta star. Misalkan ada soal seperti ini, jadi di sini bisa dilihat di sini ada sebuah rangkaian dan kita diminta untuk mencari hambatan pengganti atau R total dari rangkaian di atas. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan seri, paralel ataupun campuran. Karena pada soal seperti ini kita bisa menggunakan jembatan Wheatstone atau rangkaian delta atau delta star atau delta bintang. Namun pada contoh kasus soal yang lain, rangkaiannya kadang tidak disketsa atau digambar dengan bentuk seperti ini. Kadang juga dengan bentuk yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Namun di sini intinya untuk rangkaian yang kanan, tengah ataupun kiri ini hanya berbeda bentuk saja. Sedangkan di sini untuk pengerjaannya ini adalah sama. Maka untuk pengerjaan soal ini untuk mencari hambatan pengganti atau R total, maka di sini harus kita klasifikasikan terlebih dahulu. Apakah di sini R1 dikali R3 ini sama dengan R2 dikali R4 ataukah R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 dikali R4. Jadi di sini bersilangan R1 dengan R3, R2 dengan R4, R1 dengan R3, R2 dengan R4, R1 dengan R3, R2 dengan R4. Maka di sini kita klasifikasikan terlebih dahulu apakah di sini sama dengan atau tidak sama dengan. Ternyata di sini apabila kita kalikan 6 dikali 4, hasilnya itu sama dengan 8 dikali 3. Jadi di sini sama-sama 24. Karena di sini sama-sama 24, maka kuat arus yang mengalir di hambatan 5 atau R5 ini adalah 0 ampere. Sehingga di sini untuk R5 ini diabaikan. Maka di sini kita menggunakan jembatan Wheatstone untuk soal seperti ini. Karena di sini R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Kemudian karena di sini R5 diabaikan, maka di sini untuk hambatan 5 atau R5 di sini bisa kita hapus. Jadi di sini sudah kita hapus sehingga bentuknya menjadi rangkaian seperti ini. Maka di sini teman-teman bisa lihat ini adalah rangkaian yang di sini bisa kita selesaikan dengan jembatan Wheatstone, namun di sini setelah R5 ini kita abaikan. Ini adalah penyelesaian dengan jembatan Wheatstone. Setelah R5 diabaikan, maka yang terjadi ini mirip dengan penyelesaian rangkaian campuran. Jadi di sini kita serikan terlebih dahulu, kemudian kita paralel. Sehingga di sini 1 per R total atau rangkaian penggantinya, ini adalah 1 per rangkaian seri 1 ditambah 1 per rangkaian seri 2. Dengan di sini untuk rangkaian seri 1 ini adalah yang atas, kemudian rangkaian seri 2 ini adalah yang bawah. Atau ini sama saja rangkaian seri 1, kemudian ini adalah rangkaian seri 2. Atau di sini rangkaian seri 1, ini adalah rangkaian seri 2. Jadi di sini mirip dengan rangkaian campuran, kita serikan terlebih dahulu, kemudian nantinya kita paralelkan.
Maka di sini untuk rangkaian seri 1, 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14 ohm. Dan untuk rangkaian seri 2, 3 ditambah 4 atau di sini 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7 ohm. Sehingga di sini menjadi 1/14 ditambah 1/7, kita samakan penyebutnya, menjadi 1/14 ditambah 2/14, hasilnya adalah 3/14 ohm. Ini baru 1 per rangkaian pengganti atau rangkaian total. Sehingga di sini rangkaian total per 1 atau rangkaian totalnya ini adalah 14/3 ohm. Atau di sini bisa teman-teman ubah menjadi bentuk desimal dari jawaban bentuk pecahan ini. Ini adalah salah satu contoh rangkaian yang bisa diselesaikan dengan cara jembatan Wheatstone. Kemudian bagaimana jika rangkaiannya adalah seperti ini? Dengan di sini untuk R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4 atau R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Ternyata di sini R1 itu adalah 5 dikali 7/5 hasilnya adalah 7, tidak sama dengan 4 dikali 3. Sehingga di sini untuk R5 tidak bisa langsung kita hilangkan. Namun di sini kita menggunakan rangkaian delta atau delta star atau juga bisa disebut delta bintang dengan cara di sini untuk rangkaian delta yang segitiga ini akan kita ubah menjadi rangkaian Y atau rangkaian bintang. Dengan cara di sini menjadi bentuk seperti ini. Baik, jadi sampai di sini saya rasa teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan mana yang diselesaikan dengan jembatan Wheatstone dan mana yang diselesaikan dengan rangkaian delta. Untuk jembatan Wheatstone di situ R5-nya diabaikan. Kemudian untuk rangkaian delta di situ untuk rangkaian depan yang membentuk segitiga di situ R1, R4 dan R5 di sini diubah menjadi berbentuk Y atau berbentuk bintang. Maka untuk yang berikutnya, sebelum kita mencari hambatan pengganti atau R total, kita akan mencari untuk hambatan A, hambatan B, dan hambatan C terlebih dahulu. Dengan di sini untuk caranya, untuk hambatan A adalah yang ini adalah R1 dikali R4, dibagi dengan R1 ditambah R4 ditambah R5. Kemudian untuk rangkaian B yang ini adalah R1 dikali R5, bisa dilihat R1 dikali R5, rangkaian B R1 dikali R5, dibagi dengan R1 ditambah R4 ditambah R5. Jadi di sini untuk penyebutnya ini sama, ketiga-tiganya kita jumlahkan R1 ditambah R4 ditambah R5. Untuk yang RC atau hambatan yang C, ini pun penyebutnya juga sama, R1 ditambah R4 ditambah R5. Namun di sini untuk pembilangnya ini adalah R4 ditambah R5. Jadi di sini untuk penyebutnya sama, untuk pembilangnya ini adalah yang di sini bisa dilihat untuk hambatan A, karena di sini hambatan A ini adalah dipengaruhi oleh R1 dan R4, hambatan 1 dan hambatan 4, sehingga di sini R1 dikali R4. Hambatan B karena di sini dipengaruhi oleh R1 dan R5, maka di sini R1 dikali R5. Sementara di sini R4 ini tidak kita tulis di pembilang. Untuk yang hambatan C di sini pun juga sama, karena di sini hambatan C ini adalah dipengaruhi oleh R4 dan R5, atau di sini letaknya paling dekat dengan ini, bisa dilihat. Maka di sini R4 dikali R5. Sehingga di sini kita ganti dengan R1 ini adalah 5 ohm, kemudian R4 3 ohm, dibagi dengan 5 ditambah 3 ditambah 2. Sehingga di sini menjadi 15/10, ini adalah 3/2. Kemudian untuk yang rangkaian B adalah yang ini adalah R1 dikali R5, 5 dikali 2,
dibagi dengan 5 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 10/10, itu adalah 1. Ini satuannya ohm. Kemudian untuk yang C, ini adalah 3 dikali 2. Jadi di sini R4 dikali R5, hasilnya adalah 6 dibagi dengan 10, hasilnya adalah sama-sama kita bagi dengan 2, itu adalah 3/5. Sehingga di sini untuk yang hambatan A, hambatan B, hambatan C sudah kita temukan. Maka di sini untuk rangkaian totalnya ini adalah rangkaian A ditambah dengan rangkaian paralel. Untuk paralel sendiri ini adalah rangkaian dari seri 1 dan rangkaian dari seri 2 ini diparalelkan. Jadi setelah kita ubah bentuknya dari bentuk segitiga ini menjadi bentuk Y atau bentuk bercabang seperti ini kurang lebih, ini kita menggunakan cara di jembatan Wheatstone tadi atau di campuran. Sehingga di sini kita mencari R seri 1, kemudian R seri 2, kemudian diparalelkan. Sehingga di sini untuk hambatan seri 1 ini adalah hambatan B ditambah hambatan 2. Kemudian untuk rangkaian seri 2 ini adalah hambatan C ditambah dengan hambatan 3. Maka di sini untuk hambatan B ini adalah 1, kemudian hambatan 2 di sini 4. Hambatan C di sini ada 3/5 dan untuk hambatan 3 ini ada 7/5. Sehingga di sini 1 ditambah 4 hasilnya 5, 3/5 ditambah 7/5 ini adalah 10/5 atau di sini 2. Sehingga apabila kita samakan penyebutnya 1/5 dan 1/2, 1/5 ini menjadi 2/10 dan 1/2 menjadi 5/10. Kita samakan penyebutnya menjadi 10. Maka di sini menjadi 7/10. Ini baru 1 per rangkaian paralel. Maka di sini untuk rangkaian paralel per 1 ini adalah 10/7. Maka di sini untuk rangkaian totalnya 3/2 ditambah 10/7. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 7 ini adalah 14 dibagi 2, 7 dikali 3, 21. 14 dibagi 72 dikali 10, 20. Sehingga di sini menjadi 41/14. Atau apabila kita buat menjadi bentuk desimal, ini adalah 2,93 ohm. Baik, ini adalah untuk pembahasan jembatan Wheatstone dan rangkaian delta atau delta star. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di hukum 2 Kirchhoff.